Halo, jumpa lagi bersama gua Big Nick di Big Nick Fisik. Materi gua malam ini membahas tentang KNI Jaya, rumah kedua gua. Tapi sebelum gua lanjut bahasnya, ada baiknya lo subscribe, tekan lonceng, share, komen, like, jangan lupa, oke? Gua malam ini punya cerita luar biasa tentang rumah kedua. Mungkin teman-teman semua viewer pasti punya rumah kedua ya. Rumah kedua dalam arti bukan rumah istri kedua, tapi rumah kedua buat gua tuh rumah yang buat gua ngasih banyak pengalaman, ngasih banyak persaudaraan, ngasih banyak sesuatu yang tidak ternilai. Kenapa gue bilang tidak ternilai? Karena banyak hal yang gue dapat dari rumah kedua ini yang memang gue nggak dapat di rumah. Contoh ya, gue punya banyak ribuan saudara di seluruh Indonesia tanpa gue kenal satu persatu orangnya, tapi mereka mau berbuat apapun selama dalam koridor yang benar ya, berbuat apapun demi kita, demi saya, demi siapapun yang ada di rumah tersebut. Itu menurut saya hal yang kita nggak bisa dapat di rumah ya, artinya saudara sendiri aja belum tentu bisa melakukan hal-hal tersebut. Kita nih di rumah itu seakan betul-betul memang tak sedarah kita nih, tapi kita saudara gitu. Lu kebayang nggak? Kita nggak sedara, tapi kita tuh kayak saudara. Apapun kita lakuin loh, melek malam, jemput, di perbatasan kota misalnya, atau mau nganter kemana gitu, terus nolongin kecelakaan dan lain-lain, itu luar biasa banget buat gua ya. Dan lu tahu, rumah kedua gua itu adalah Kawasaki Ninja Indonesia. KNI Jaya, itu rumah kedua gua. Ya, KNI itu adalah ini wadah di mana klub-klub se-Indonesia, klub-klub se-Indonesia itu berkumpul menjadi satu dalam satu wadah, dalam satu naungan yang bergerak di banyak bidang. Kita memang awalnya berkumpul karena memang sama-sama hobi otomotif. Akhirnya kita sama-sama hidup di jalan, hobi di jalan. Kita banyak melakukan banyak hal bersama, banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di KNI. Contoh halnya baksos, ada hitanan maksal, ada pembagian sembako. Kita juga KNI juga adalah wadah yang peduli terhadap ya, misalkan nih ada bencana di kota mana, di provinsi mana, teman-teman kita di seluruh daerah tersebut itu sangat proaktif, turun langsung ke lapangan, ikut membantu penanganan bencana tersebut. Dalam wabah corona nih tahun ini, 2 tahun yang lalu malah ya, kita udah 2 tahun nih corona, teman-teman KNI juga banyak kegiatan-kegiatan bakti sosial yang kaitannya dengan prokes, penanganan prokes. Contohnya misalnya kita bagi-bagi sanitizer, bagi-bagi alat kesehatan, pelindung diri, bagi-bagi masker. Itu menurut gua hal-hal yang luar biasa lah yang dilakukan di KNI ini. Dan KNI itu buat gua itu banyak banget memberikan gua kenangan yang susah dibayar dengan apapun, bro. Itu nggak bisa lu bayar dengan apapun. Berapapun uang yang lu punya, nggak akan pernah bisa membayar nilai persaudaraan di KNI. Catat itu. Banyak nilai yang gua dapat dari KNI hanya dengan satu kalimat persaudaraan. Entah kenapa ya, maksudnya makna persaudaraan tuh di organisasi ini tuh seakan menjadi sebuah harga yang nggak bisa dibayar.
itu luar biasa banget loh. Lo misalkan gini ya, lo ngalamin kejadian, lo ngalamin trouble di satu kota, di satu wilayah, tengah malam jelang subuh, seluruh teman-teman KNI itu alert. Bagaimana caranya lo bisa tertolong? Lo gila tuh, gila. Saudara aja kalau kita telepon belum tentu bangun dari tidurnya, bro. Tapi di KNI ini, apapun yang terkait dengan diri lo itu jadi prioritas. Gila banget persaudaranya, gila banget. Gua nggak bisa bayangin. Lo tau, gua di KNI itu more or less ya 13-14 tahun gua di KNI. Gua nggak pernah lepas dari KNI sampai detik ini. Gua masih jabat ketua NCC Cirebon. Memang udah kepotong-potong tuh. Gua pernah jadi ketua, ganti 2 ketua, terus gua jadi menjabat lagi. Dan gua masih mau gitu, masih mau artinya. Oke lah tadi demi nama persaudaraan. Wah, gila. Bangkrut lu di KNI itu. Kenapa bangkrut gue bilang? Bangkrut tapi lu seneng gitu. Bangkrutnya apa? Kita kadang lupa kerjaan, lupa kegiatan-kegiatan lain yang kaitannya dengan pribadi, tapi lebih mementingkan tadi persaudaraan di KNI ini kan it's not make sense gitu buat gue kayak yang, tapi itu gue lakuin gitu, dan banyak teman-teman KNI lakuin itu. Gila banget bro. Itu sedikit soal KNI ya. Lu pernah mengalami sebuah perjalanan di KNI itu ya, bersama teman seklub lu atau teman-teman klub lain. Lu jalan dari satu titik kota ke kota lain atau dari satu titik provinsi ke provinsi lain. Kayak gua nih ya, gua pernah berangkat ke Aceh itu tahun 2012 lah kalau nggak salah, tahun 2012 gua berangkat ke Aceh. Waktu itu 4 motor dari Cirebon, 2 Tumbang, tambahan 1 dari Lampung, Andika kalau nggak salah namanya. Itu akhirnya 3 motor kita berangkat ke Aceh. KNI waktu itu belum sebesar ini. Di Padang belum ada KNI, di Aceh pun belum ada KNI. Tapi begitu terasa eratnya persaudaraan. Lu tahu, gua dikawal dari Cirebon sampai Bekasi, dari Bekasi sampai Jakarta Tengah. Kumpul semua Jakarta Tengah, diantarlah gua sampai ke Tangerang, ke Nitro Tangerang itu di sana ya. Kalau di Jakarta tuh gabungan klubnya, sulit disebutkan satu persatu. Dari Nitro Tangerang kita dilanjutkan lagi sampai ke Kanibal Banten. Di Kanibal Banten kita diantar sampai ke Merak. Sampai naik kapal kita ditungguin. Kita nyebrang, kita dikawal oleh teman KNCL Lampung di sana waktu itu. Turun, kita sudah disambut. Ya, terus dipantau sampai kita ke Aceh. Menurut gue itu suatu hal yang nggak mungkin gue dapet kalau gue nggak ada di KNI. Makanya sampai kapanpun buat gue, KNI itu harga mati bro. Jadi, kalau ada orang ngomong teriak KNI harga mati, teriak KNI harga mati, gue mau tanya, dia udah ngasih apa buat KNI? Lu udah berbuat apa buat KNI? Jangan pernah lu nanya KNI ngasih apa buat gua. Tapi lu ngasih apa buat KNI? Karena KNI ngasih banyak buat lu, bro. KNI ngasih begitu banyak persaudaraan, KNI begitu banyak ngasih kesempatan, KNI begitu banyak kasih lu pengalaman yang luar biasa, kenangan yang gak akan lu lupa sepanjang hidup lu, bro. Kayak gua nih, gua nggak akan pernah lupa apapun yang gua terima dari sebuah persahabatan, persaudaraan yang ada di tubuh KNI ini luar biasa banget. Gua ngomong berapi-api, bro. Karena gua cinta banget sama KNI. Wah, keren lah pokoknya. KNI keren banget. Nggak ada tandingannya. Bang, kapan sih bang aktif di KNI bang? Sampai gua aktif di KNI tahun 2008-2009 kali ya. Tapi sebelumnya gua memang udah gua dulu motor pernah RR hitam. Cuman tuh tahun 2004 apa ya. Dulu di Cirebon tuh ada namanya CNC dulu.
Cirebon Ninja Club. Teman-teman gue juga kenal. Terus di 2008, 2009 itu gue ambil klub itu, jadi ngobrol-ngobrol sama senior-seniornya, gue ambil lah CNC itu, jadi namanya NCC 250 Cirebon pada saat itu, karena dulu memang spesial untuk 250. Ya teman-teman CNC pada saat itu juga banyak masuk ke kita gitu, banyak yang gabung di NCC 250. Cuman berjalannya waktu, kita menjadi makin besar, ya akhirnya nama NCC Cirebon itulah yang muncul di Cirebon. Itu sih. Bang, yang didapat dari KNI apa bang? Tadi kan gue bilang, lu jangan nanya gue dapat KNI apaan. KNI kasih banyak buat gue. KNI ngasih banyak buat gue. Ngasih banyak dalam konteks tertentu ya, artinya persahabatan. Kalau duit juga, lu kalau mau hitung kalkulasi, KNI banyak kasih duit buat lo. Contoh misalnya ya, gue jalan dari satu kota, perjalanan panjang nih, perjalanan panjang, motor gue rusak, ada yang bantuin, nganterin ke bengkel, apa segala macem. Makan kita disediain sama saudara-saudara kita di kota tersebut. Tidur. Kadang hal-hal lain yang tidak ada dalam konteks pikiran kita, itu mereka berikan gitu. Keren banget pokoknya. Gila. KNI itu buat gue, gila lah. Jadi jangan tanya itu lagi ya, lu sama gue ya. Kalau nama-nama besar pada zaman abang di KNI yang aktif siapa bang? Nama-nama besar banyak ya. Pertama siapa ya? Dulu kalau angkatan gue Irwan pada saat itu KNI belum ada namanya ketua nasional, tuh belum ada. Dulu dia masih admin pusat lah. Admin pusat tuh Irwan itu termasuk pendiri juga. Pendiri KNI nasional dia, kalau nggak salah dia dari JPN namanya, Jogja Punya Ninja. Terus setelah Irwan tuh ada siapa ya? Agil tuh gua kenal Agil di Jabodetabek dia. Ada Agil, ada Renaldi, BNC Bekasi, TG, ada Laksman. Terus di Jawa Barat siapa ya? Ada Afing di Jawa Barat, ada Abuy GNC. Terus ada Bob NRC Bandung, Gilang. Ada Endos NRC Bandung juga dulu. Terus apa lagi ya? Banyak nih gue sebutin semua ya. Seingat gue ini jadi konten ini bikin gue nge-refresh gitu. Memory remind juga, sekalian mengenang masa lalu. Terus ada siapa ya? Bro Hengki, Ganik. Pada saat itu ya sampai ke sini ya, terus muncul siapa ya tuh, Widri, Inci Cianjur kalau nggak salah, Acil. Terus lari ke Jateng tuh ada Mas Nando. Terus ada Jambul, Sniper, ada Salman JPN, ada Mas Andre JPN. Terus ada siapa lagi ya? Banyak sih kalau disebutin ya, nama-nama pada saat itu, orang-orang yang menurut gue luar biasa, sampai datanglah kayak ini pada masa ini gue memang kurang banyak begitu mengenal ya, tapi karena faktor corona juga kali ya, orang jarang kumpul, jarang ada event. Cuman gue untuk zaman sekarang tuh gue tahu adanya, sekarang kan ada ketua nih, ketuanya Marco itu dari Jatim ya dia. Terus siapa lagi ya? Rijal Sonic Sumedang. Nah, itu dia Jawa Barat. Dulu dia sekjen gue di Jawa Barat. Rijal tuh orangnya top banget lah. Terus sekarang ketua Jawa Barat tuh ada Kew. Terus ada siapa ya, Jabodetabek sekarang ada Raja. Tapi yang awet itu si Nando ya. Nando kayaknya dia masih jadi ketua Jateng ya. Terus siapa ya sekarang ya? Oh, Bang Budi tuh aktif di medsos tuh, warawiri. Bang Budi FNC Depok apa ya. Jadi untuk mengenal seseorang atau untuk dikenal di KNI itu sebenarnya nggak sulit, karena kita memang bidangnya otomotif,
kerjaannya touring sama event, ya sering-sering aja muncul. Terus kalau ada tamu datang ke kota lu gitu ya, jangan pada kabur. Jadi kalau ada tamu tuh berkah, lu terima dengan baik. Tamu tuh nggak ngarepin apapun dari lu. Nih disuguhin teh gini, sekalian minum ya. Tamu tuh disuguhin teh, udah bahagia. Jadi jangan kabur kalau ada tamu. Terus giliran touring rajin ngerepotin tuan rumahnya, ya enggak? Giliran kedatangan tamu pada kabur. Nggak boleh di klub kayak gitu. Terus apalagi tuh? Kalau klub yang masih punya kas, ya pada bayar kas dah. Namanya klub kan butuh duit juga. Bang, kalau bedanya KNI sekarang sama zaman dulu apa sih, Bang? KNI sekarang sama zaman dulu nggak ada bedanya sebenarnya. Yang membedakan ya orang-orangnya. Karena setiap masa kan ada pemainnya, ada pemerannya. Setiap perannya ada masanya. Kayak gua, mungkin gua masanya ya pada masa itu. Artinya gua mimpin Jawa Barat, Irwan jadi admin, dan beberapa kawan-kawan ada di region lain seperti Nando, Agil. Itu adalah pada saat itu ya. Cuman perbedaan apa yang paling dalam ya? Gue sih ngerasa emang agak beda sih ya. Maksudnya agak beda gini. Dulu KNI itu lu bisa ngerasain kekerabatannya luar biasa banget ya. Terus yang namanya sowan atau bertamu ke klub lain, itu dulu nggak ada, yang jarang lah yang satu gitu ya. Dulu tuh satu klub nih, misalnya BNC Bekasi mau ke Cirebon, ketuanya kontak gua, Bang, gua mau ke Cirebon nih, jumlah personil 20, berangkat hari Jumat jam 12 malam, perkiraan sampai jam 4 subuh misalnya. Kita nungguin di perbatasan Cirebon, jumlah motor pun kita sama, kekuatan NCC, kita datang, ketemu, terus kita bawa mereka makan, atau kita siapin hotel, mereka mandi-mandi, selesai, istirahat, segala macem. Nah, malamnya kita acara ramah tamah tuh. Nanti saling memberi sambut-sambutan, ketua mereka, atau dari kami, dari tuan rumah, kita nyampein tuh. Makasih, misalkan udah datang ke Cirebon, misalnya kan. Terus, ya beginilah keadaannya, suguhannya seperti ini, bla bla bla. Terus, ya dinikmati bareng lah. Nanti selesai, mau pulang, acara selesai, nanti perwakilan dari tamu nih. Gua perwakilan dari BNC Bekasi, ngucapin terima kasih, bla 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 bla. Kami tunggu kedatangan kunjungan balasannya. Dulu sistem bertamunya seperti itu. Cuman sekarang gimana ya? Orang lewat ini aja, habis oli samping udah mayday. Repot kan ya. Terus ya banyak hal yang berubah lah. Artinya keakraban dulu dan sekarang tuh banyak berubah. Anak-anak sekarang itu lebih ke karakternya tuh kayak mereka kadang lebih mendingin misalkan cewek dibandingin sama pertemanan misalkan gitu. Jadi ada nilai-nilai yang menurut gua berubah, tapi KNI-nya tetap sama. KNI adalah rumah terindah buat gua, itu nggak akan berubah lah. Jadi buat gua KNI tetap sama, nggak ada bedanya. KNI buat gua tetap rumah kedua gua. Cuma ya tadi perubahan-perubahan tadi mungkin karena pergeseran zaman gitu ya. Karena kalau dulu mah ya KNI yang dulu gitu, orang-orang lama, kalau ketemu pun hari ini itu auranya akan sama karena kita akan terbawa ke memori. Wah, lu yang ini ya, yang tepar di sini, lu ya yang gua ini gitu ya, banyak hal. Cuman gua di sini nggak mau bicara hal-hal yang negatif ya, artinya banyak cerita yang akhirnya menyatukan kita lagi gitu. Dan itu nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Ingatan kita nih nggak akan pernah pudar sampai kita menua nanti ya.
Karena persaudaraan di KNI itu, lu bayangin lah tadi yang gue cerita di awal, nggak sedarah kita, tapi kayak saudara. Jadi KNI nggak akan ada yang pernah berubah. KNI buat gue tetap di hati, KNI tetap jaya. Gitu. Jadi ya terus majulah KNI lah. Bang, pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Bang Biknik pada KNI ke depan? Harapannya ya KNI tetap besar dan terus menjadi besar. Terus banyak berinovasi. Artinya KNI nggak boleh stagnan, nggak boleh seperti ini aja. Artinya selalu misalkan berkutat pada touring atau party di setiap event misalnya. Nggak harus gitu. Artinya banyak hal yang perlu dikelola. Saya yakin kepemimpinan Marco sekarang mampu memberikan nuansa baru terhadap KNI, terhadap tadi nilai-nilai perubahan yang lebih baik. Ada nilai edukasi di dalam sebuah organisasi. Misal gini, gimana sih cara KNI bersinergi dengan Polri misalnya? Contoh misalkan dalam hal tadi kebisingan knalpot. Apa yang sudah teman-teman pengurus lakukan misalnya supaya ada titik temu. Jangan sampai ketika pasukan kita di jalanan diberhentikan, knalpotnya dilepas dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang menurut saya kemajuan, improvement yang harus dilakukan. Terus misalnya ya, kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan ini, sosial media misalnya. Ini kan masa pandemi nih, orang sekarang nyari duit susah. Coba gimana, KNI ini masanya banyak. Tiap orang bisa jualan apa atas nama KNI. Kalau memang itu komando dari pusat dan KNI itu betul masih seperti dulu, artinya masih satu komando, kita bisa jalanin itu untuk saling bahu-membahu antar keluarga KNI. Jadi KNI itu besar loh ya. Yang setahu aku anggotanya mungkin sekitar ada 10 ribuan mungkin ya. Itu bisa untuk ini ya, artinya bisa untuk tolak ukur bahwasanya jadi keluarga KNI itu semuanya harusnya serba mudah. Gitu. Asal tadi ya nilai persaudaraannya terus dijaga, dipupuk, dikembangkan, dijadikan satu wadah yang makin luar biasa gitu. Saya rasa itu bisa dilakukan. Tinggal tergantung bagaimana pendekatan pengurus pusat ke pengurus region, bagaimana pendekatan pengurus region kepada pengurus klub-klub di bawah ini. Kalau perhatiannya oke, saya rasa sinergitas akan terjadi. KNI akan jadi suatu wadah yang keren banget lah pokoknya. KNI itu nggak ada duanya. Gua kalau ngomongin KNI nggak ada habisnya. Gila pokoknya KNI mah. Ngeri banget. Karena apa ya? Sampai kapanpun akan terus ada cerita tentang 3 huruf ini. KNI. Kawasaki Ninja Indonesia. Tetap di hati. Mau gimana juga susah. Kita ngelupain KNI itu susah buat orang yang benar-benar biker ya, orang yang benar-benar merasa dirinya biker, orang yang benar-benar ngerasa betul-betul mendapatkan manfaat berada di dalam keluarga KNI. Dan kadang orang menyebut dirinya biker, tapi sebenarnya sih nggak tahu esensi biker itu apa gitu. Ya kalau buat gua, biker tuh orang punya motor. Ya motornya dipakai lah bro. Mau lu jangan pakai buat beli rokok doang, atau jadi biker dalam kota kayak angkot gitu ya. Dulu sempet ada istilah begitu. Jadilah biker yang mencari persaudaraan sejauh mungkin. Kemana lu mau pergi? Ke ujung Indonesia sebelah timur, sebelah barat. Karena Indonesia indah bro. Cek aja. Lu mau kemana? Mau ke Aceh, mau ke timur apa tuh? Mau ke timur sana, NTB, NTT, atau di sana udah ada Tugu KNI, kilometer 0 di ND misalkan. Berangkat ke sana, berarti ada 0 km timur, ada 0 km barat. Jelajahi aja. Buat gua itu pencapaian yang luar biasa. Terus pesan gua ya untuk
para pemuda baru nih, anak-anak muda yang baru-baru muncul tuh lulusan SMA apa gitu. Pilihlah wadah klub yang baik. Apapun itu, tidak hanya Kawasaki Ninja, artinya mau dari Yamaha, mau dari Honda, dari apapun varian motornya, pilihlah klub yang baik. Jangan sampai salah masuk kepada pergaulan yang kurang baik ya. Artinya contoh kayak rame dulu tuh ada geng motor, apapun namanya itulah yang membuat keresahan di masyarakat. Jangan. Jadilah warga negara yang baik, pemuda yang baik, masuk kepada klub atau organisasi otomotif yang baik, ikuti aturan berlalu lintas, aturan berkendara yang baik, dan jadilah pemuda Indonesia yang luar biasa. Itu biker menurut gua. Jadi jangan sampai ngaku biker tapi kemana-mana nggak pakai helm, belum punya SIM misalnya, terus bikin onar di mana-mana. Wah, it's not biker bro. Biker tuh selalu jalin persaudaraan, bukan permusuhan. Jadi siapapun yang hidup di jalanan, mau naik motor mau enggak, kalau lu udah hidup di jalan naik motor, semuanya anggap itu saudara lu. Kenapa? Kecelakaan terjadi nggak tahu kapan, nggak tahu sama siapa, bisa jadi sama kita, bisa jadi sama lu. Who knows bro? Dan yang bantu tuh pasti orang-orang di jalan dulu kan, nggak mungkin orang rumah yang datang. Mungkin itu dari gua seputar KNI. Ke depan kita bahas lagi soal KNI, tergantung request kalian semua teman-teman. Terus gua nggak sebatas sama KNI ya, artinya lu berdiri di wadah motor apapun, di wadah otomotif apapun, kalau lu mau kontak gua, mau ngobrol-ngobrol sama gua, mau sharing sama gua, lu bisa datang ke tempat gua, kita bisa ya ngobrol asik bareng gua lah. Nggak usah terlalu serius. Tapi kenapa ya gua kalau ngobrolin KNI itu seriusnya lebih banyak kalau lagi begini ya, seriusnya lebih banyak kalau lagi menyampaikan sesuatu, karena buat gua KNI itu adalah sebuah keseriusan, buat gua KNI itu adalah sebuah tanggung jawab, buat gua KNI adalah rasa di hati, buat gua KNI adalah harga mati. KNI Jaya tak akan pernah mati, ingat itu ya. Oke, mungkin itu dari gua. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Jangan lupa buat bantu channel gua untuk lebih besar dengan subscribe, klik lonceng, like. Jangan lupa juga tinggalin komen di bawah, komen-komen membangun, dan share channel gua kalau lu support gua agar channel gua jadi lebih besar. KNI Jaya, Jaya, Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.